beberapa mic-nya. Marilah kita membaca doa dulu. Coba dipimpin oleh Ananda Rida. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi hidani ilma warzuqni fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum menginjak pada materi pembelajaran kali ini, Ibu ingin menanyakan pada kalian semuanya. Kabar kalian bagaimana pada pagi hari ini atau siang hari ini? Sehat kan? Baiklah anak-anak. Marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan cara yaitu kalian membuat 3 kelompok dengan cara mengamati gambar pada materi sholat tarawih. Sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 35 tentang sholat tarawih. Sekarang coba kalian amati anak-anak. Ya, sekarang untuk kelompok 1, apa yang kalian setelah mengamati gambar tersebut, kalian simpulkan untuk kelompok 1. Juga untuk kelompok 2, kelompok 3. Ya, semuanya bagus-bagus jawabannya. Ada lagi yang bisa menjawab untuk kelompok yang lain? Ya, kalau tidak ada, marilah kita menginjak pada materi ke inti, yaitu tentang pengertian sholat tarawih. Sebelum Ibu terangkan, coba Ananda Bilya maju ke depan untuk membaca tentang materi sholat tarawih. Yang lain menyimak, ya. Sudah selesai anak-anak Bilya membacanya? Ya, kalau sudah selesai, marilah kita terangkan atau Ibu Guru terangkan tentang pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilakukan pada apa anak-anak? Malam hari atau siang hari? Ya, tentunya ada yang jawab malam hari di bulan Ramadan. Jadi kata tarawih ini memiliki arti santai atau istirahat. Karena orang-orang yang mengerjakannya biasanya beristirahat pada tiap-tiap 2 kali salam. Jadi sholat tarawih itu termasuk salat sunat mu'akkad yang artinya juga boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Namun lebih baik atau lebih utama dikerjakan secara berjamaah.
Jadi hukum melaksanakan sholat tarawih ini adalah sunat muakkad. Sedangkan sholat tarawih ini digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perbedaan sholat tarawih dan sholat fardu itu terletak pada niatnya dan bilangan rakaatnya. Pada Umar bin Khattab, sholat tarawih ini dikerjakan 20 rakaat, terus ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi itu sholat tarawih yang dikerjakan pada masa Umar bin Khattab atau sekarang ini yang kita lakukan. Jadi 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Sholat tarawih itu juga disebut dengan Qiyamu Ramadan. Bila dikerjakan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa melakukan qiyam atau sholat sunat di malam hari atau bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin ini bisa diulangi tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda Hilya dibaca hadisnya. Ya, tentunya setelah Ananda Hilya membaca, marilah kita juga lanjutkan dengan waktu bilangan rakaat sholat tarawih. Kapan waktu sholat tarawih itu dilaksanakan anak-anak? Tentunya sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini dilaksanakannya pada malam hari di bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Jadi jumlah rakaatnya sholat tarawih yaitu tadi sudah diterangkan di awal 20 rakaat, terus juga ditambah sholat witir 3 rakaat. Coba anak-anak tadi apa pengertian tentang sholat tarawih tadi? Ya, sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Sedangkan sholat tarawih itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya sholat tarawih? Jadi sholat tarawih itu dapat dikerjakan dengan 2 rakaat atau 1 kali salam. Jadi sholat tarawih 2 rakaat dikerjakan dengan cara mengerjakannya sebanyak 2 rakaat dan diakhiri kemudian mengerjakannya lagi sampai jumlahnya menjadi genap 20 rakaat. Tentunya ditambah witir dengan 3 rakaat. Sedangkan bagaimana anak-anak untuk niat sholat tarawihnya? Usolli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Itu apabila dikerjakan secara sendirian. Sedangkan kalau dikerjakan secara makmum, bagaimana niatnya anak-anak? Usolli sunatat tarawih rakaataini ada makmumal lillahi ta'ala. Jadi saya niat melaksanakan sholat tarawih 2
2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi dari pengertian sholat tarawih sampai tata cara waktu bilang rakaatnya, siapa yang belum paham anak-anak? Ya. Jadi di sini sebelum Bu Rois menyimpulkan, anak-anak ingin bertanya kepada anak-anak. Coba sekarang Ananda Bilya, Bu Rois ingin bertanya. Pada bulan Ramadan kemarin, apakah Ananda Bilya melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh? Oh iya, jadi melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh. Ya, bagus. Terus juga kepada Ananda Rifda. Coba tadi disebutkan bilangan tarawih itu ada berapa rakaat? 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Baiklah anak-anak. Sekarang sebelum kita pelajaran ini kita tutup, Ibu ingin memberi tugas kalian, yaitu meresum tentang sholat tarawih atau meringkas sholat tarawih, nanti dikerjakan di rumah. Terus juga menulis pengalaman kalian tentang sholat tarawih. Itu buat dikumpulkan untuk minggu mendatang atau minggu depan. Coba siapa yang ingin bertanya anak-anak tentang materi pengertian sholat tarawih? Ya, kalau tidak ada, marilah kita simpulkan bersama-sama tentang pengertian sholat tarawih. Jadi tadi pengertiannya, sholat tarawih adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Juga waktu dan bilangan rakaat sholat tarawih. Waktunya tadi dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai fajar. Jumlah rakaat sholat tarawih tadi 20 rakaat ditambah dengan 3 sholat witir. Cara mengerjakannya dapat dikerjakan dengan cara 2 rakaat 1 kali salam. Sholat tarawih 2 rakaat dikerjakan dengan cara mengerjakannya sebanyak 2 rakaat, diakhiri salam, kemudian mengerjakannya lagi sampai jumlahnya 20 rakaat. Terus niatnya sholat tarawih yaitu usolli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Sampai di sini pelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa nanti sampai di rumah belajar lagi dengan yang rajin. Mudah-mudahan ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Ya, baiklah.
Sekian pelajaran dari kami, dari Ibu. Bisa dilanjutkan minggu mendatang dengan materi berikutnya, yaitu tentang sholat witir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Berikutnya kita lanjutkan ke ujian lisan, nggih, Bu. Membawa Al-Qur'an sudah, Bu? Iya, Bu. Coba dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 13-14 dibaca, Bu. Iya, sebentar, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 13-14 dibaca. Ya, sebentar, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 13 sampai 14, Bu. Nggih, dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas syufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Siti. Kemudian saya lanjutkan kepada materi pendalaman materi modul perangkat pembelajaran. Ibu sudah belajar modul teori belajar ya? Insya Allah sudah, Bu, tapi ya. Sekarang coba sebutkan macam-macam teori belajar yang sudah Ibu pelajari. Teori belajar behaviorik. Nggak usah dibuka modulnya, Bu, langsung saja. Ya, teori belajar behaviorik. Kognitivisme. Apa, Bu? Kognitivisme. Kognitif. Terus? Lupa, Bu. Lupa. Yang Ibu terapkan hari ini teori belajar apa? Ada pakai teori belajar tidak? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Ibu waktu menyusun RPP nggak perlu mempertimbangkan apa teorinya yang diterapkan gitu ya, pokoknya buat RPP. Sebenarnya gitu. Bu, membuat itu dari taksonomi itu loh, Bu. Taksonomi apa, Bu, yang sudah dipelajari? Taksonomi Bloom itu loh, Bu. Terus. Taksonomi Bloom kognitif tahapannya apa saja? Mengamati. Ya, Bu. Mengamati. Taksonomi Bloom. Mengamati, menganalisis, menganalisis, menghayati. Tunggu, udah mau terlambat. Menghayati. Bu, karena pembelajaran ada berapa macam, Bu? Apa, Bu? Karena pembelajaran ada berapa macam?
4. Sebutkan, Bu. Kognitif, psiko, lupa, Bu. Lupa, ya. Baik, lupa, Bu. A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran itu singkatannya apa, Bu? A, B, C, D singkatannya apa, Bu? Lupa, Bu. Lupa. Terus sekarang HOTS, HOTS singkatannya apa, Bu? Penilaian HOTS. HOTS itu apa, Bu? HOT, kepanjangan dari HOT, lihat. Ya, apa, Bu? Maksud itu apa? Terus bukan pengertiannya, kepanjangannya dulu, wis. HOT orientasi. HOT orientasi. Ya Allah, Bu, ngeblank ini, Bu. Ngeblank, PBL kepanjangannya apa, Bu? Problem based learning, Bu. Ya, apa itu, Bu? Pembelajaran tentang metode pembelajaran. Lupa juga, Bu. Maaf, Bu. Oke, nggih, Bun. Nah, sampai di sini dulu dari saya, akan dilanjut oleh Pak Safi'i. Monggo, Ustaz Safi'i. Terima kasih, ya, Bu Uswa. Bu Siti Roisa, bisa didengar suara saya, Bu? Bisa, Pak. Ibu, Siri tadi Bu menyebutkan problem based learning. Ciri-cirinya pembelajaran PBL itu apa, Bu? Ciri utamanya? Ciri utamanya yaitu menganalisa, Pak. Menganalisa. Menganalisa. Yang dianalisa apa, Bu? Materi, tentang materinya. Materinya bersifat bagaimana yang dianalisa itu? Bersifat itu bacaan panjang itu, Pak. Kenapa, Bu? Bersifat bacaannya Bersifat? panjang. Terus Enggak, suaranya kurang terdengar. iya, Pak, maaf di sini mendung, Pak. Oh, mendung. Iya, mendung dari tadi internetnya agak enggak bagus. Oke, baik. Jadi bersifat problematik. Jadi ciri utamanya itu ada problem yang diberikan ke siswa untuk dianalisis dan dipecahkan. Itu PBL, problem based learning. Ibu, RPP-nya bikin sendiri atau copy? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Coba sih, Bu, dibacakan satu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang kognitif yang mana kira-kira? Siswa mampu menghafal niat sholat tarawih, Pak. Siswa mampu menghafal niat sholat tarawih. Menghafal niat sholat tarawih. Siswa mampu menghafal sholat tarawih itu masuk KD berapa, Bu? KD 3, Pak. Mengapa KD 3? KD 3 itu sifatnya di pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Hafalan itu pengetahuan apa keterampilan? Keterampilan, Pak. Keterampilan. Kalau keterampilan berarti KD berapa? KD 4. KD 4. Oke, berarti Ibu paham tahu posisi KD 1, KD 2, KD 3, KD 4. Oke. Tadi siswa mampu menghafal niat apa, Bu? Niat sholat tarawih. Sholat tarawih. Siswa itu dalam ABCD masuk kategori
A atau B? A itu audien, B behavior. Siswa itu masuk audien atau behavior? Audien, Pak. Audien. Kalau behaviornya yang mana? Behavior itu bahasa Indonesia-nya apa sih, Bu? Behavior. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Itu masuk behavior itu perilaku. Perilaku. Dari perilakunya apa? Apa, Bu, perilakunya di situ? Menghafal. Perilakunya Perilaku adalah bersikap menghafal. Pak, disiplin dalam menjalankan sholat berjamaah tarawih. Kata kerjanya istilahnya itu perilaku itu diwakili di situ ditunjukkan oleh kata kerja. Kata kerjanya berupa menghafal. Apa yang dihafal? Apa, Bu, yang dihafal? Niat sholat tarawih. Niat sholat Sholat tarawih. Itu namanya kontennya. Terus bagaimana kualitas ada yang C itu kondisi ya, kondisi. Jadi kemampuan menghafal apa namanya? Menghafal niat itu setelah apa? Setelah diberi materi. D-nya degree. Kualitasnya bagaimana? Dengan apa, Bu? Hafalannya lancar atau dengan tepat atau dengan fasih? Nah, itu ditambahin, Bu, ya. Ya, Jadi siswa behaviornya menghafal apa namanya? Menghafal niat setelah diberi pelajaran, diberi penjelasan, diberi tugas, kemudian kondisinya dengan lancar dan fasih, misalkan ditambahin kurang D-nya, Bu, ya. Pak. Kurang D dan kurang C mungkin. Ya, Pak. Yang di RPP-nya. Ya, Pak. Oke, mungkin cukup, Bu Uswah. Nggih, terima kasih Ustaz Syafi'i. Nggih, Bu Siti Raisa. Betul, tadi belum menulis, coba sekarang ditulis surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Iya, Bu. Allahu akbar, Allahu samad. Ahmad Iya, 3. Bu. Ya. Ditulis surat Al-Ikhlas Sampai ayat berapa, Bu? sampai ayat 3 saja wis. Ayat 3. Ya, ya, bentar. Ibu kok kameranya mati ya? Ya, Bu. Ayat 3. 1 sampai 3 Al-Ikhlas coba 1 sampai ditulis. 3. Ya, ya. Kameranya dinampakkan ya, Bu, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa nyalakan kamera, Bu. Kameranya nyala, sinyalnya paling. Kameranya ini. Sudah, Bu, tulisannya dinampakkan di layar. Ya, bentar. Nggak boleh nyontoh loh, Bu. Bentar. Itu. Kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Kamera Ibu nggak tertutup, tapi kok nggak nampak. Nah, keluar. Oh. Sinyal mungkin, Bu. Nggih, sinyalnya. Nggih, sudah. Nggih, Ustaz Syafi'i, nggih, nanti tulisannya. Nggak kelihatan, ya. Nggih. Kita